sebagai Presiden terpilih berdasarkan ketetapan MPR RI nomor 7 Romawi MPR 1999 tentang pengangkatan Presiden Republik Indonesia. Saya ditawarkan Menko Kesra, mana saya tahu, pendidikan, kesehatan, sehingga saya tanya ke beliau, Gus, kan adik kelas saya, yang diinginkan ekonomi seperti apa? Yang mengerti masalah-masalah sosial. Saya tahunya moneter, Gus, sebelah. Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Dasar. Ketika Mega lain soal saya, karena kan saya udah veteran di Washington kan. Jadi bedanya hanya waktu di Washington saya ada di garis depan itu, ditembakin orang tiap hari itu kan. Waktu itulah saya kemudian diangkat sebagai Menko. Dengan satu persetujuan dengan beliau bahwa saya hanya bisa berusaha untuk menstabilkan perekonomian menjelang pemilu ya, tahun 2004 ya. Tapi di luar itu saya sudah sampaikan ke beliau, luar biasa masalahnya, Bu. Ini akan berbekas mungkin belasan tahun, mungkin lebih, seperti yang saya lihat di Latin Amerika ya, di dalam badannya perekonomian Amerika Latin, di Argentina segala itu masih ada bekas luka itu. Waduh, kalau saya pulang pergi aja 10 kali, bagaimana saya nggak tahu bahwa itu probabilitas suksesnya itu nggak besar. Saya tahu. Dan itu memerlukan kerjasama dengan DPR, makanya pertemuan saya pertama justru di Financial Center, saya undang semua fraksi. Saya terangkan bahwa ini masalah hutang luar negeri 120 miliar dolar, separuh swasta, separuh pemerintah, BLBI 144 triliun, dan obligasi rekap 440 triliun. Sebagai akibat dari kemelut itu, hutang dalam dan luar negeri Indonesia kalau digabung dibagi dengan PDB, itu kurang lebih 96% dari PDB kita. Inflasi waktu saya masuk kan belasan. Kurs rupiah 11.700. Bunga SBI 17%. Kas negara kita kosong. Kewajiban kita untuk membayar angsuran sama bunga itu mungkin mendekati 40% dari budget. Pengangguran luas, ratusan ribu perusahaan bangkrut. Jadi mau janji apa saya? Dalam bahasa Inggris saya sampaikan, saya minta ceasefire ya selama waktu sisa ini. So, kalau tidak ceasefire, saya ribut terus politik dengan Anda, nggak akan selesai. Dan saya perlu undang-undang baru. IMF maunya begini, nggak ada undang-undangnya. Undang-undang mana kebangkrutan kita aja tuh. Jadi banyak sekali undang-undang yang masih Belanda itu ya. Luar biasa. Itu jadi kemelutnya besar, tapi orangnya nggak ada yang bisa nangani. Ya, birokrasi kita juga nggak ngerti. Karena itu memang panik ya. Kalau di ruang operasi ini panik, pasiennya mau mati kok. Sungguh mau mati Republik Indonesia itu. Udah transfusi darahnya itu udah besar-besaran sudah. Letter of intent diselesaikan, habis itu dari CGI sekitar 3 miliar dolar setiap tahun untuk APBN, kemudian hasil penjualan dari aset-aset perbankan, kewajiban membayar dari pemegang saham untuk APBN ya. Kalau itu digabung semua baru, dan semua tuh harus menunggu satu sama lain gitu loh. Jalan desentralisasi waktu kami masuk itu, Mas Bud saya kira baru mengoper sekitar mungkin 60 triliun rupiah ya. Kurang lebih mungkin 14% dari PDB, dari APBN. Sekarang kan sudah mendekati 400 triliun. Sekarang mungkin sudah mendekati 37% lah dari APBN. Sehabis pemilu saya yakin dengan tekanan yang lebih hebat dari daerah-daerah ya, akan lebih dari 50% ditangani oleh daerah, dan kita tidak bertanya untuk apa. Karena itu ditentukan oleh gubernur, wali kota, bupati, dan oleh DPRD-nya ya, seperti itu. Kami tidak bertanya. Jadi waktu itu Ibu Mega sering tanya, Mas, sudah dikirim Mas, sudah saya bawa kan itu tumpukan dokumen. Karena beliau tanya per kabupaten gitu kan, Trenggalek dibuka, udah ini udah. Ntar kabupaten sebut aja disebut.
kita kirim ke rekening BNI yang mana, seperti itu. Yang kami sesalkan ialah tenaga kerja ya tidak cepat. Dulu kita pikir kalau pertumbuhan ekonomi itu jalan, kesempatan kerja naik. Apa yang terjadi sekarang ini tidak bisa dijamin itu. Saya ngalamin waktu itu di Indonesia. Karena orang mempergunakan kesempatan pada waktu krisis itu untuk mulai berhitung kembali kan. Dan keputusannya barangkali waktu pemilu jalan dengan bagus sekali tahun 2004. Situasi damai, tidak ada keributan. Mereka memasukkan mesin baru. Dan itu sebabnya karena mesin itu makin canggih. Mereka juga seperti kepada serikat pekerja seperti yang kita lihat kan. Mereka tidak merasa harus diberikan peningkatan upah. Tax rasio pajak ke PDB Indonesia sampai sekarang nih dibanding sama Malaysia 15%, kita nih cuma 11%. Malahan malu kalau kita bandingkan dengan Jepang. Jepang tuh 25% loh. Jadi kalau saya perhatikan tetap aja ya sulit mengontrol devisa di Indonesia itu. Setiap saat bisa keluar dan wajib pajak ya yang ngelak terus. Selalu, karena kan ditutup dengan surat utang negara ya. Surat utang negara itu kan sebetulnya kan mengambil hak pajak masa datang dari Anda ya. Kan dibayarnya kan 10 tahun, 15 tahun kan begitu. Padahal tadi ketepatan membayar dari wajib pajak ini kan tetap sangat memalukan ya. Jadi ketika dengan gampang kita nutup terus dengan sun itu sebetulnya membebani kewajiban generasi yang berikut. Karena syukur kalau ekonominya tumbuhnya lebih cepat ya. Jadi kita keluarkan obligasi pada waktu untuk nutup defisit pada saat ekonomi 6. Pas itu jatuh tempo, ekonomi sudah 8 gitu loh maksud saya. Bisa. Gimana kalau turun? Kalau turun kan menjadi beban dari generasi yang berikutnya. Kalau buat saya itu masalah pajak. Yang kedua kewajiban ya dari pemegang saham dari bank-bank itu. Sebagian kan kita serahkan ke PUPN ya. Panitia Urusan Piutang Negara kan ya, seperti itu. Sebagian lagi kan yang katanya aset itu kan kita berikan ke PPA ya. Yang lain lagi yang saya perhatikan itu adalah kita tetap aja ekspornya itu berasal dari sumber-sumber yang akan habis ya. Bicara katanya Indonesia pada tahun 2030 bakal begini, bakal begitu. Saya mau nanya, itu ketahanan energinya ada nggak? Ketahanan pangannya ada nggak? Sekarang sawah di seluruh Jawa Utara ini kan makin habis ya. Dimakan jalan tol, industrial estate, perluasan kota. Padahal itu adalah tanah yang paling produktif dengan irigasi teknis yang terbaik. Jadi harusnya industri kan justru di daerah-daerah yang gersang ya harusnya. Ini enggak.